Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, before begin our lesson for today, let's pray together. Thank you. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai KD 3.28 dan 4.28, yaitu mengenai application letter atau surat lamaran pekerjaan. Dan dari KD tersebut, indikator yang bisa kita kembangkan adalah sebagai berikut. Okay, next. Alright guys, you are now in the last year of high school. And in a few months, we will be graduating and entering the world of college and university. Jadi Anda semua tahun ini ada di tahun terakhir berada di SMK atau sekolah. Dan dalam waktu beberapa bulan ke depan, Anda akan lulus, kemudian mulai mencari suatu pekerjaan atau mungkin mulai masuk di universitas. So, what's next? Kemudian apa yang akan terjadi? You are going to find a job to earn money for an independent life or entering to the universities. Mungkin sebagian dari Anda ada yang mulai mencari sebuah pekerjaan untuk bisa menghasilkan uang. Atau sebagiannya lagi mulai untuk masuk di bangku kuliah. So, what's to prepare? Apa yang harus saya lakukan? What should I do? Apa yang harus saya persiapkan untuk mempersiapkan itu semuanya? Nah, pasti bingung kan? So don't worry, nggak usah khawatir because all you have to do is learning to make a good application letter. Karena semua yang Anda butuhkan adalah bagaimana cara membuat application letter atau surat lamaran pekerjaan sebaik dan semenarik mungkin. So, this is the searching for a job vacancy, mencari sebuah lowongan pekerjaan. We can find it easily on the internet or something like that. Kita bisa dengan sangat mudah sekali pada zaman seperti sekarang ini mencari sebuah lowongan pekerjaan, bisa lewat internet atau lewat media massa dan lain sebagainya. For example like this. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari job vacancy atau lowongan pekerjaan. Di sini ada dua job vacancy. Yang pertama adalah position. Posisi apa sih yang perusahaan itu butuhkan? Karena masing-masing perusahaan memiliki posisi-posisi tertentu yang sedang dibutuhkan. For example like this. Contohnya seperti ini, yaitu shopkeeper atau penjaga toko di sini. Atau yang sebelah sini marketing and sales manager. Jadi yang ini yang mereka butuhkan adalah sebagai shopkeeper atau penjaganya. Kemudian yang ini sebagai marketing and sales manager, sebagai di bidang pemasarannya atau di sales manajernya. And then the second point, kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah qualifications atau requirements-nya. Jadi persyaratan apa aja sih yang mereka butuhkan? Jadi masing-masing perusahaan punya persyaratan masing-masing. For example like this. Untuk shopkeeper yang mereka butuhkan atau kualifikasinya adalah male, maximum 25 years old. Kemudian minimum senior high school graduated dan lain sebagainya. Jadi yang mereka butuhkan di sini intinya adalah laki-laki, maksimumnya umur 25. Jadi jika Anda sudah di atas 25 berarti coba cari pekerjaan yang lain. Karena di sini yang mereka butuhkan adalah maksimum 25 years old, minimum senior high school. Pendidikan yang mereka butuhkan minimalnya adalah senior high school. Atau yang di sini sebagai posisinya adalah marketing atau sales manager. Requirements-nya, kualifikasi yang mereka butuhkan adalah female. Jadi mereka membutuhkan wanita dengan rentang usia antara 28 sampai 35 tahun. And then fluent communication in English dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda juga harus benar-benar memperhatikan requirements atau kualifikasi dari perusahaan masing-masing. Apa aja sih yang mereka butuhkan? Karena masing-masing perusahaan pastinya membutuhkan posisi dengan kualifikasinya tertentu. So, application letter. What is application letter? Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? An application letter is one of the first few things that you need to prepare when applying for a job. Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu hal yang Anda butuhkan ketika Anda
mau mengajukan sebuah lamaran di perusahaan tertentu. Jadi, application letter ini semacam surat permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan tertentu yang disesuaikan dengan lowongan yang tertera, gitu ya. And then your application letter together with your resume are two of the most important document you need to get a job and finally join the company. Your application letter, surat lamaran pekerjaan Anda bersama dengan resume atau curriculum vitae atau yang biasanya kita sebut dengan CV atau riwayat hidup are two of the most important document, adalah dua hal penting ketika Anda mau melamar bekerja di sebuah pekerjaan tertentu. Nanti kita akan bahas tentang apa sih application letter atau curriculum vitae. Nah, sekarang adalah parts of the application letter, bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Contohnya, bagian besarnya adalah seperti ini. Ada headingnya, kemudian ada greeting atau salam, kemudian body, isinya, and then the closing and signature, kalimat penutup dan tanda tangan, jangan sampai lupa. So, parts of the application letters are, jadi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama sender address, adalah alamat, kemudian date, tanggal ketika Anda membuat surat lamaran pekerjaan, company address adalah alamat dari perusahaannya, and then salutation atau kalimat salam pembukanya, opening paragraph, kalimat pembukanya atau paragraf pembukanya, and then body of letter. Body of letter di sini adalah isinya. Jadi di sini yang penting adalah isi. You must give a strong statement that you are qualified and the right one to get a job. Jadi pada body of letter, pada isi dari suratnya, Anda harus memberikan pernyataan yang kuat bahwa Anda masuk dalam persyaratan tertentu dan Anda adalah satu-satunya orang yang tepat untuk menempati posisi tersebut. Jadi Anda harus menggunakan kalimat yang benar-benar meyakinkan and saying how excited you are to be applying for a job for that job. And then closing paragraph adalah kalimat penutup dan selanjutnya adalah closing. Okay, next. This is the example of application letter. Ini adalah salah satu contoh dari surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama di sini adalah kontak informasi. Jadi di sini bisa berisi tentang alamat dan lain sebagainya. And then this is pada paragraf pertama di sini dijelaskan what position you are applying for. Jadi posisi apa yang sedang Anda ajukan di perusahaan tersebut. Jadi Anda bisa menulisnya di paragraf pertama seperti contoh di samping ini. Kemudian next, pada second paragraph adalah Anda di sini menjelaskan what makes you a strong candidate. Apa yang membuat Anda sebagai kandidat terbaik. Jadi di sini Anda bisa mencantumkan bahwa Anda lulusan dari sekolah ini atau jurusan ini, kemudian Anda mahir, contohnya saya bisa komputer, bisa Excel, Word dan lain sebagainya, atau bisa pemrograman dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini berisi why they should select you for an interview. Alasan kenapa Anda layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi pada second paragraph ini semacam summarize, jadi semacam kesimpulan kenapa Anda layak untuk mendapatkan pekerjaan ini dan kenapa Anda dan kenapa mereka harus memilih Anda untuk interview. And then next, selanjutnya adalah how you will follow up. Jadi pada paragraf terakhir bagaimana cara mereka menghubungi Anda. Jadi ini adalah salah satu hal yang juga sangat penting. Jadi pada paragraf di sini Anda harus mencantumkan kemana mereka menghubungi Anda, seperti meninggalkan nomor telepon atau alamat email dan lain sebagainya. So, tadi kita sudah belajar mengenai apa sih application letter dan juga bagian-bagiannya. Sekarang kita akan belajar tentang function of application letter. Jadi fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri yaitu yang pertama as a written proof when applying for a job, sebagai bukti tertulis bahwa Anda sedang melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut.
And then yang kedua, as a means of communication. Jadi sebagai media komunikasi antara Anda dan perusahaan. And then the last one is as a consideration for employer, sebagai bahan. And then next, sekarang kita belajar mengenai kurikulum vitae atau CV atau resume atau yang biasanya kita sebut dengan riwayat hidup. So what is kurikulum vitae? Curriculum vitae is a brief account of a person's education, qualifications, and previous experience, typically sent with a job application. Jadi intinya CV itu berisi tentang education Anda, tentang pendidikan Anda, pendidikan yang pernah Anda tempuh, kualifikasi, kemudian experience, pengalaman kerja di mana saja yang pernah Anda tempuh, dan lain sebagainya. This is the example of resume. Ini adalah contoh dari CV. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada alamat. Next saja ya. Oke, di sini ada alamat dari Anda. Kemudian a header located at the top. This should include name, address, and phone. Jadi di sini harus berisi tentang nama Anda, kemudian ada alamat Anda, ada telepon atau email yang bisa dihubungi. And then the second one is education. Education is list the most recent diploma or degree you have earned, the date graduation and the field of study, starting with the most recent. Jadi pada kolom education di sini adalah berisi tentang pendidikan apa saja yang telah Anda tempuh. Jadi starting with the most recent, dimulai dari yang terbaru. Contohnya seperti di bawah ini. Education-nya adalah lulusan dari Institut Teknologi Surabaya tahun 2013. Kemudian di bawahnya di sini dari Universitas of Gadjah Mada, Faculty of Economic Yogyakarta, di sini tahun 2009. Jadi ditulis dari tahun yang paling muda. Kemudian next ada course. List the course you have taken. Jika Anda pernah mengambil suatu kursus tertentu, contohnya kursus komputer atau kursus pemrograman dan lain sebagainya, bisa juga Anda cantumkan di bawahnya. Kemudian work experience. List employers, job title, and a brief description of your duties, starting with the most recent. Jadi di sini sama seperti education ya. Jika Anda mempunyai lebih dari satu pengalaman kerja, bisa Anda tulis di bawahnya, kemudian Anda tulis dari yang paling baru. And then the last one is activities. List clubs or organizations and activities in which you participate. Jadi di sini berisi mengenai klub atau organisasi yang Anda masih aktif. Oke, jadi seperti itu. So, ini adalah contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. We meaning consultant company are looking for. Jadi ini adalah contoh dari job vacancy. Senior secretary, female. Jadi yang mereka butuhkan adalah perempuan. Minimum 5 years, good command of English and computer literate, dan lain sebagainya. Kemudian contoh soalnya, what is the text about? Jadi teks di atas menjelaskan tentang apa. Yang pertama, Wisma MH, a job vacancy, senior secretary, application letter, atau Citra Energy Development. Jadi para teks di atas adalah tentang job vacancy ya, atau lowongan pekerjaan. Kemudian, the following are requirement acts. Jadi di bawah ini adalah persyaratan yang dibutuhkan, kecuali coba kita lihat lagi, kita back ya. Persyaratan apa aja sih yang mereka butuhkan? Yang pertama adalah female, berarti perempuan. Minimum 5 years of work experience, harus mempunyai pengalaman minimal 5 tahun. Bisa bahasa Inggris dan juga bisa komputer. Kita lihat di soalnya. 5 years experience, yang A berarti sudah betul ya. Kemudian be able to operate a computer, bisa mengoperasikan komputer, betul. Able to speak or write in English, betul. Graduate from a reputable university, lulusan dari universitas yang bagus. Application letter should be sent 10 days after this age. Oke, jadi jawaban yang salah adalah yang D, karena semuanya betul kecuali D yang salah. Then next, ini adalah contoh soalnya juga.
Dear Mrs. Siregar, your advertisement in March was attractive, sangat menarik karena I believe I have the proven skill you are requiring for an administrative assistant. Jadi dia sedang melamar pada posisi ini. I am Linda. Linda usianya 22, sudah lulus dari ini kursus Apple Computer System. Kemudian have proven valuable in my work for the past 8 months dan lain sebagainya. Oke, coba kita lihat soalnya. What position is need? Posisi apa yang dibutuhkan? Nah, di sini tadi posisi yang sedang dilamar adalah sebagai administrative assistant. Jadi jawabannya yang D. And then next, what does the application hope after sending the letter? Apa yang pelamar harapkan setelah mengirim surat lamarannya? Tentunya yang A, she will be a manager. Nggak mungkin ya langsung menjadi manager. Dan she will start training, she will receive the salary, and then she will be interview. Tentunya jawabannya yang D. Yang pelamar harapkan adalah dia akan di-interview. Dan the last one, proven skill. The word of proven has a closest meaning. Kata proven mempunyai makna terdekat dengan, ya jawabannya adalah yang A, acknowledge. Saya rasa cukup pada pertemuan kali ini. Thank you for your attention. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.